Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam, Bu Lagi Yulia. Hei, apa kabar? baik. Lagi apa nih Bu Tia? Ini lagi oret-oretan aja, biasa ngurusin tugas anak lah kayak gitu. Ya, Ih, eh, banyak banyak tugas yang harus kita kerjakan kayak gitu. Kadang-kadang jadi bikin agak tertekan juga kayak gitu. Gitu. biasanya kan Bu Tia suka gairah gitu. Kenapa sih hari ini Bu Tia lesu banget gitu? Mungkin Bu Tia bisa berdiskusi dengan saya, mengatakan apa yang terjadi pada Bu Tia. Sekarang saya ada waktu lenggang sih. Kita Ya, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai aja ya Bu Tia. iya, Saya akan menjadi alhamdulillah. pendengar yang baik. Silakan Bu Tia. Coba kasih Alhamdulillah, aku terima kasih Bu Yulia. Ternyata ini. perhatian ya sama saya. Diam-diam memperhatikan. Iya. Ada teman juga ternyata yang care sama-sama saya gitu. Jadi kelihatan gitu kalau saya lagi punya masalah. Iya Gini, benar. Bu Yulia, di beberapa kelas beberapa seminggu lah atau mungkin 2 minggu belakangan ini, saya menemukan sering terjadi pencurian uang di kelas itu. Anak-anak pada laporan ke saya, Bu, di kelas kami ada yang kecurian uang gitu. Beberapa waktu yang lalu di kelas 7J itu kejadiannya sehabis sholat duha. Anak-anak pada turun kan ke bawah, sholat duha di bawah. Kemudian ketika masuk lagi ke kelas, beberapa orang langsung mendapati bahwa tasnya, uang di tasnya hilang. Itu minggu yang lalu. Kemudian minggu berikutnya kejadian lagi di kelas yang di bawahnya, di kelas 7H. Anak-anak ada kegiatan P5 kan, mereka masuk ke aula. Kemudian ketika kembali ke kelas lagi, kan kelas kosong tuh, kelasnya kosong. Ketika kembali ke kelas lagi, mereka mendapati juga tasnya dalam keadaan terbuka gitu. Jadi yang tadinya tertutup jadi pada terbuka, dan beberapa orang dari anak tersebut ada yang, Ibu, saya kehilangan uang gitu. Saya kan merasa dub lagi gitu. Yang kemarin aja belum ketemu, kok sekarang kejadian lagi gitu. Saya selaku bagian kesiswaan yang merasa paling bukan terganggu sih, nggak nyaman gitu mendengar hal itu. Mungkin anak-anak lapornya ke saya karena Bu Tia bagian kesiswaannya. Kenapa kok nggak lapor ke guru yang lain? Mungkin karena berpikirnya anak-anak bahwa Bu Tia yang bisa menyelesaikan ini gitu ya, kayak gitu. Dan dekat juga ya anak-anak sama Bu Tia tuh dekat. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Nah begitu Bu Yulia, saya teh bingung kan ketika terjadi kecurian kan, saya nggak bisa langsung nemuin si pencurinya kan, kayak gitu. Iya, karena kita bukan polisi juga. Tidak Oh, bisa, iya. tidak punya bukti, tidak ada saksi, kayak gitu. Nah, jadi teh bikin saya teh nggak nyaman gitu. Pada dasarnya nggak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Bingung saya teh. Ngobrol sama siapa gitu. Kayak gitu, Bu Yulia. Nah, ini ya Bu Tia, tujuan dari kita diskusi ini sebenarnya Ibu ingin mencapai apa nih? Kita dari diskusi ini apakah kita ingin mencari siapa sih pelakunya atau apa sih solusi yang tepat gitu. Nanti mungkin saya bisa membantu Bu Tia, mungkin lebih lanjutnya lagi ceritakan lagi ya Bu Tia. Bu Yulia, aduh, alhamdulillah ini bisa bercerita sama Bu Yulia. Minimal saya itu ingin sedikit plong gitu ya, perasaan saya gitu. Terus yang berikutnya, kalau menemukan pencuri itu memang agak susah gitu ya. Menemukan pencurinya agak susah karena ada sih CCTV, tapi kan kadang-kadang CCTV tidak menjangkau ke lokasi tersebut gitu.
yang saya harapkan dari diskusi bersama Bu Yulia ini adalah saya harus bagaimana supaya di sekolah tidak kejadian lagi kayak gitu, meminimalisir, jangan kejadian lagi deh kecurian di sekolah, udah yang udah mah karena pencurinya juga nggak ketemu-ketemu. Nah kedepannya barangkali apa sih yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Nah gitu barangkali Bu Yulia, ngobrol bersama Bu Yulia ini semoga saya bisa mendapatkan apa ya, inspirasi gitu, mendapatkan semangat gitu. Kalau lihat bahwa wajah Bu Yulia kan biasanya jadi celing gitu. Jadi celing, ada ide-ide cerdas gitu yang muncul di hadapan saya. Begitu barangkali Bu Yulia. Alhamdulillah sekali memancarkan aura yang positif mungkin ya saya. Mungkin dari identifikasi yang saya itu ya, yang saya dengar dari Ibu Tia tadi ya, kalau terjadi pencurian itu di kelas siswa ya, di kelas siswa yang pertama di kelas yang paling atas. Ada saat sholat duha tentunya itu tidak ada orang ya, kemungkinan tidak ada orang karena semuanya itu melaksanakan sholat duha kecuali yang head kemungkinan besar sih yang head juga akan memperhatikan di bawah gitu, tidak diam di kelas karena mereka juga takut menjadi sasaran, misalkan jadi seudonnya orang lain bahwa akan membuat itu kehilangan ya, takut disalahkan gitu ya Bu Tia. Kemudian ada di kelas bawah juga, kemarin juga Bu Tia pernah me-WA saya ya, kalau kejadiannya itu juga melihat anak yang posisinya sebagai bendahara seperti itu ya Bu Tia, pernah sih yang bercerita sama saya. Jadi itu beberapa yang saya tangkap dari penjelasan Ibu mungkin ya. Benar kan Bu Tia seperti itu? Iya betul sekali Bu Yulia, bahwa betul saya tadi terlewat menceritakan bahwa sepertinya yang menjadi sasaran dari si pencuri ini adalah bendahara kelas gitu loh. Kemudian yang tadi yang anak-anak sholat duha, kalau di sekolah saya walaupun anak yang tidak sholat duha, dia harus tetap turun ke lapangan, jadi pada duduk-duduk di pinggir lapangan atau di belakang gitu, jadi menyaksikan yang sholat duha, tidak boleh mereka tetap berada di kelas, sehingga kelas itu dalam keadaan kosong seperti itu. Nah itu yang kejadian yang kedua itu memang yang kenanya bendahara gitu, kayak gitu. Gitu Bu Yulia, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yulia kayak gitu. Iya. Jadi sudah mengincar ternyata ya Bu ya, itu pintar dan kita tidak bisa memprediksi apakah siswa, apakah ada yang nggak mungkin juga kalau misalkan guru-guru juga atau enggak, itu kita belum bisa memprediksi gitu ya, wallahu alam gitu ya Bu. Mungkin ada rencana yang akan Ibu Tia itu apa sih yang akan dilakukan oleh Ibu Tia untuk meminimalisir setidaknya kejadian tersebut tidak terulang lagi, seperti itu mungkin Bu Tia. Apa rencana Bu Tia ke depannya? Kalau saya sih cenderung gini, dalam pandangan saya, karena malingnya masih keliaran gitu, sehingga yang harus dilakukan adalah menyadarkan para siswa bahwa mereka harus mengamankan diri sendiri gitu. Maksud saya itu, hai anak-anak gitu, di sekitar kalian ada yang berniat tidak baik loh gitu, ada yang berniat mengambil barang milik kalian loh, supaya tidak menjadi korban. Ayo anak-anak kita safety gitu, misalnya dengan mulai sekarang misalkan dilarang menyimpan uang di tas jika kelasnya dalam keadaan kosong gitu, kecuali kalau di kelas tersebut ada yang menjaga atau yang menunggui. Sepanjang tidak ada yang menjaga di kelas, maka tas uang harus dibawa di saku mereka kayak gitu. Kemarin itu saya baru melakukan perbincangan ini nih, yang barusan ini dengan beberapa kelas gitu. Semuanya sih saya khawatir
di kelas lain pun akan kejadian-kejadian lagi seperti itu gitu. Nah, rencananya saya ingin mengumumkan ini di saat upacara nanti, sehingga semua, kan ini baru di kelas 7 nih yang baru saya sisir untuk penyadaran hal tersebut, itu baru di kelas 7. Sementara kelas 8 dan kelas 9 kan belum diajak untuk sadar ke arah itu gitu. Anak-anak kan, Bu Yulia kan anak-anak berpikirnya gini loh, aman gitu, nggak apa-apa, aman gitu. Mereka mungkin karena masih polos pikirannya ya, jadi mereka menganggap teman-temannya semuanya baik gitu. Tidak tahunya ternyata ada teman-teman yang berniat tidak baik seperti itu. Di kelas 8 dan di kelas 9, di kelas 9 terutama pernah juga kejadian seperti ini gitu. Di kelas 9 udah agak lama sih kalau kelas 9 mah. Jadi saya ingin mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk safety. Mulai hari ini dilarang untuk menyimpan uang di dalam tas gitu. Kemudian saya juga ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelasnya gitu, untuk turut serta selalu mengingatkan hal ini gitu. Jangan selalu kita harus waspada gitu. Bukan berarti mencurigai semua orang sih, tapi kan waspada itu perlu kayak gitu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, barangkali kayak gitu, kayaknya mah Bu Yulia yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi supaya kejadian yang tidak baik ini jangan sampai terulang lagi. Barangkali gitu Bu Yulia. Iya, saya setuju sih Bu dengan prioritas Ibu ya, yang utama itu kepada siswa ya Bu ya, melakukan sosialisasi kepada siswa dan untuk tidak menyimpan uang di dalam kelas. Hal itu termasuk salah satu untuk meminimalisir adanya terjadi kejadian lagi pencurian uang gitu. Kemudian juga kerjasamanya dengan guru itu bagus Bu, harus dilaksanakan dengan guru kan. Kalau di SMP itu kan gurunya per mata bidang studi ya Bu ya, kan macam-macam. Jadi wali kelas kan tidak otomatis tinggal di kelas terus Bu ya. Nah, jadi kita itu harus sharing sama guru mata pelajaran lain untuk selalu memberikan safety, untuk selalu memberikan kesadaran kepada siswa bahwa kita tidak boleh menyimpan barang berharga di dalam tas, kita tidak boleh menyimpan uang di dalam tas. Nah, itu salah satu meminimalisir agar kejadian itu tidak terjadi lagi. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Tia, dan itu salah satu harus yang Ibu Tia lakukan secara komitmen Ibu Tia yang harus dilakukan selanjutnya ya Bu Tia ya. Nah, saya suka sih yang dicapai dengan yang diskusi kita pada saat ini ya. Saya suka dengan apa yang dicapai dari hasil diskusi ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Kan tadi sudah rencana. Jadi komitmen depannya itu Ibu lakukan satu persatu, dimulai dari mana terlebih dahulu Bu Tia? Nah, barangkali yang terdekat ini yang terdekat yang akan saya lakukan, dan ini memang harus dilakukan gitu, karena si aktor gitu ya, si aktor pelaku itu kan tentu dia masih setiap hari mencari sasaran gitu ya. Makanya akan saya lakukan yang terdekat adalah segera mengeksekusi tadi niatan saya untuk menyampaikan hal ini di depan di upacara itu secara umum gitu, supaya anak-anak yang lain, kalau Bu Yulia, kalau di sekolah saya kan kampusnya ada 2. Ada di kampus 1, ada di kampus 2. Nah, ini kejadian yang sekarang lagi rame ini di kampus 2. Mungkin anak-anak di kampus 1 lagi takutnya lengah gitu, takutnya mereka lengah sehingga mereka menjadi sasaran gitu. Sehingga rencana terdekat yang harus segera saya eksekusi adalah mengingatkan anak-anak nanti pada hari Senin. Mudah-mudahan hari Senin insya Allah masih ada upacara, karena kita liburnya nanti mulai hari Rabu gitu ya, Rabu Kamis libur. Pada satu upacara terakhir mungkin sebelum kita puasa untuk melakukan hal itu gitu. Walaupun mungkin bulan puasa apa masih mungkin bulan puasa nyuri gitu kan ya, orang jahat mah ya pasti mungkin aja gitu, melihat kesempatan aja uang untuk bekal lebaran mungkin ya itu. Tapi agak-agak itu terlalu apa seperti itu. Nah gitu. Jadi terus berikutnya
setelah upacara saya biasanya kan suka ada briefing di sekolah saya. Setelah upacara saya akan tekankan kepada rekan-rekan, kepada wali kelas untuk terus mengingatkan anak-anak untuk mereka mengamankan diri sendiri. Dan ini harus segera dilakukan supaya tidak jatuh korban lagi berikutnya. Mungkin seperti itu Bu Julia yang tanggung jawab yang harus segera saya lakukan sebagai bidang bagian kesiswaan di sekolah saya. Itu tanggung jawab bagian bidang kesiswaan juga ya, tapi yang nggak sendirian tentunya ya. Ya, rekan-rekan guru juga akan semuanya harus bisa bertanggung jawab dan berkolaborasi ya Bu Tia ya, jangan sampai kita yang capek, kita yang disalahkan dan seperti itu, kita capek tapi tetap disalahkan, kan itu ke kitanya juga beban. Bisa juga semangat kita juga akan berkurang seperti itu mungkin ya Bu Tia ya. Tapi kedepannya semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam mengajar dan mendidik putra-putri kita. Kemudian kita juga semoga ya bisa memberikan rasa aman, nyaman di kelasnya untuk mencapai tujuan yang seperti yang telah dikatakan oleh Bapak KHD, Ki Hajar Dewantara gitu ya. Mungkin bagaimana perasaan Bu Tia setelah kita berbincang, Bu Tia? Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan supaya lebih plong lagi. Alhamdulillah setelah berbicara dengan Bu Yulia mengenai hal ini, terima kasih sekali Bu Yulia bersedia menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah saya gitu. Saya merasa lebih plong gitu karena saya menemukan jalan mana yang harus saya lalui untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dengan berbicara dari hati ke hati seperti ini dengan Bu Yulia, saya merasa beban saya terkurangi gitu, dan hanya tinggal mungkin nanti saya mengeksekusi di lapangan untuk rencana yang tadi sudah saya ceritakan kepada Bu Yulia. Terima kasih sekali sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Nah, lain kali semoga tidak bosan ya kalau saya cerita-cerita ke Bu Yulia ya. Iya, ya. Sama Bu Tia, kalau saya membantunya cuma bisa sebatas itu ya Bu Tia ya. Baik, terima kasih. Selalu ya Bu Tia. Ya udah tuh Bu Yulia, silakan ya. Lanjutkan istirahatnya, makan yang banyak. Amin, iya siap. Terima kasih Bu Yulia. Ya udah tuh kalau begitu saya balik dulu ya. Iya, yuk mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Tia. Sini duduk sama saya Bu Tia, sini. Aduh, saya lagi sedikit sih, lagi agak jengkel, bete, kemudian merasa aneh juga dan gak tahu, pokoknya bingung. Pokoknya saya merasa bingung untuk hari ini Bu Tia. Pantesan itu lihat wajahnya ditekuk-tekuk kayak begitu. Kayak jadi berlipat-lipat gitu. Biasanya wajahnya yang sumringah dan ceria, hari ini mendapati wajah Bu Yulia yang kayak ditekuk, kemudian kayak yang sumpah, kayak yang lagi kesel banget gitu. Kesel, ya. Mungkin ayo duduk di sebelah sana di dekat pohon tuh ada tukang es kelapa muda juga biar agak lebih santai. Yuk, ayo dia duduk di sana. Sembari minum ya Bu ya, biar hati saya dingin. Iya, barangkali Bu Yulia bisa bercerita kepada saya apa yang ada yang menjadi ganjalan dari Bu Yulia ini. Barangkali bisa bercerita kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi pendengar yang baik ya. Iya. Oke, silahkan Bu Yulia. Ya, saya butuh banget Bu. Saya itu kan kalau ada suatu masalah harus selalu berbicara sama orang dekat gitu. Kalau nggak dibicarakan malah saya itu kepikiran terus dan bisa stres sendiri gitu ya Bu ya. Begini Bu Tia,
di kelas ya, kalau saya kan kelas 5 gitu. Mhm. Saya itu baru kejadiannya hampir semingguan inilah ya, saya menemukan satu siswa saya yang mengeluh, katanya dia mengantuk, terus dia juga mengeluh juga dia itu lapar, sering kali lapar pada saat pembelajaran saya. Karena memang kalau di kelas 5 saya itu full ya menjadi gurunya di kelas gitu. Selain pelajaran agama dan PJOK gitu. Saya memperhatikan siswa tersebut tidak semangat dalam belajar. Padahal saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa sih kekurangan saya? Takutnya saya tidak mengajar dengan baik gitu. Metode, media atau materi yang saya sampaikan apakah kurang dipahami oleh siswa gitu kan. Jadi pikiran saya itu kan kemana saja bercabang gitu ya Bu Tia. Nah, saya itu menghampiri anak tersebut. Nah, kenapa kamu tadi mengeluh kalau kamu itu capek, kalau kamu itu ngantuk, kamu itu ingin makan. Padahal ini belum waktunya istirahat dan selalu menanyakan, Bu istirahat kapan? Kan kamu sudah tahu kalau istirahat itu pukul 9.30. Terus dia itu ya jawabannya, ya capek atuh Bu karena kemarin saya udah les renang, sekarang ngantuk. Nah, saya nanya lagi, lah kenapa kamu ngantuk? Memangnya kamu tidur jam berapa tadi malam? Katanya biasa aja Bu, saya tidur jam 8 malam. Terus kamu bangun jam berapa? Biasa jam 5 atau kadang kalau libur itu jam 6 lah saya kalau lagi ada halangan seperti itu. Terus kan kamu tidak kekurangan waktu untuk tidur ya. Kalau dari jam 8 sampai jam 6 itu lebih lah dari 5 jam gitu ya, 6 jam 8 jam. Terus kenapa kamu itu uh, ya kurang aja gitu tidurnya. Lalu dia bilang, Bu, saya itu kan sekarang menghadapi KOSN lomba renang gitu nanti di tingkat kecamatan sudah menang karena dia satu-satunya peserta gitu. Nah, nanti di Kabupaten Sumedang saya harus bisa gitu untuk lomba. Iya, terus bagaimana? Ya saya latihan dalam 1 minggu itu 4 kali. Wah, kan terbayang ya Bu Tia, capek sekali anak Ya, itu. Oh, betul. saya mengerti. Oh iya iya iya, baik Ibu mengerti, paham. Tetapi kamu bisalah mengatur waktu gitu. Kalau di sekolah bagaimana caranya biar kamu tidak ngantuk? Tapi tetap saja dia mengatakan dengan udah tetap aja saya ngantuk Bu, saya lapar seperti itu Bu Tia. Coba kan saya juga, nah ini anak diajak bicara juga jawabannya tetap seperti itu. Jadi Mhm. saya bingung Bu Tia. Oke, kalau saya cermati dari yang disampaikan oleh Bu Yulia, mungkin harapan dari pertemuan ini seperti apa yang Bu Yulia harapkan dengan perbincangan ini. Saya mendengarkan tadi, aduh ini lumayan juga ya, agak pelik gitu persoalannya gitu ya. Ya, Kemudian saya berusaha mendengarkan, menyimak semuanya, runtutan ceritanya. Kira-kira dari perbincangan sekarang ini, saya dan Bu Yulia, harapan apa atau seperti apa yang Bu Yulia harapkan dari kita bercurhat-curhat seperti ini? Barangkali begitu, Bu Yulia. iya. Saya sih harapannya ingin mengetahui ya, pertama alasan anak tersebut sih selalu ngantuk dan lapar terus. Kemudian juga saya juga harapkan anak tersebut kembali lagi semangat belajarnya. 2 itu aja cukup untuk kali ini, Bu Tia. Jadi saya nggak banyak-banyak menuntut anak tersebut untuk selalu fokus karena saya juga tahu pikirannya juga kan bercabang. Seperti itu harapan saya, Bu Tia. Kira-kira Oke, bagaimana ya, Bu Tia? oh, iya ya. Ini sebelum kita diskusikan lebih lanjut, memang bagaimana posisi si anak sebelum sekarang ini gitu. Jadi sebelum-sebelumnya gitu. Kan sekarang kondisinya kayak gitu. Eh, sebelum sebelum hari-hari ini, apakah anak itu termasuk anak yang mungkin kalau di kelas memang agak ogah-ogahan atau memang anaknya pada dasarnya sejak kemarin-kemarin dulu-dulu itu emang bagus, cuman sekarang aja kok jadi kayak gitu gitu. Jadi bagaimana kondisi si anak sebelum hari ini gitu. Kondisi anak sih sebelumnya ya, sebelum 1 minggu ini, dia itu ceria. Dia itu salah satu anak yang paling ceria di kelas, paling semangat begitu. Dia kalau nilai sedikit
di bawah teman-temannya, dia itu agak sedikit pasti mood-nya jelek gitu. Jadi dia itu akan tetap berusaha untuk, "Bu, saya ingin ulangi lagi, Bu, saya ingin ulangi Hmm. lagi." Boleh boleh, karena melihat, kan kita melihat karakteristik dan kebutuhan anaknya juga serta profil anaknya itu sendiri kan dalam mengajar gitu. Nggak mungkin kan kita tidak memfasilitasi keinginan siswa gitu ya, Bu, ya. Nah, setelah kejadian itu saya melihat, lah kenapa dia ogah-ogahan begini, menjawab juga begini, Mm-mm. apakah ada sesuatu lain begitu ya yang dia alami gitu, atau dia itu juga nervous mungkin untuk menghadapi perlombaan. Dan saya juga sih sudah bertanya kepada ibunya ya lewat WhatsApp gitu. Saya bertanya kepada ibu anak tersebut, "Bu, maaf, saya perhatikan anak Ibu selama pembelajaran selalu mengeluh mengantuk dan, lapar terus." Mm-mm. Ibunya tentunya syoklah mendengar itu ya, mendengar saya bukan mendengar, membaca WA dari saya, katanya, "Ibu benar itu terjadi," katanya. "Iya, anak Ibu selalu mengeluh ngantuk dan kadang terlihat dia itu akan lelap tidur." Lalu saya bilang, fokus belajar gitu. Jadi saya nggak enak gitu. Padahal video pembelajaran ada, prakteknya juga ada gitu. Nah, kata, "Ya aduh, malu-maluin anak saya," katanya Bu Tia. Iya, mungkin besok Bu, siapkan juga aja makanan yang membuat anak itu kenyang begitu ya, tetapi sehat gitu. "Iya siap Bu," karena keadaannya kan lumayanlah, ekonominya cukup gitunya, lebih dari cukup gitu. Jadi saya sarankan seperti itu agar bisa dia itu tidak meminta jajan pada saat jam pembelajaran. Jadi saya juga, memberikan waktulah karena saya memberi bukan, dispensasi ya, pengecualian gitu kepada anak tersebut kan dan memberikan pemahaman kepada siswa lainnya bahwa Davina sedang mengikuti ini, kegiatan ini, jadi Ibu ingin memastikan keadaannya selalu sehat dan terlihat, semangatnya ada gitu untuk mengikuti perlombaan. Jadi ketika Davina, disuruh ibu, "Boleh silahkan makan tetapi dalam maksudnya satu suap atau 2 suap tidak mengganggu pembelajaran." Itu mungkin saya lakukan seperti itu ya, Bu, ya. Nah, setelah perbincangan melalui WhatsApp itu agak sedikit itu sih, ada sedikit mendingan gitu. Cuman Mm-mm. ya kalau mengeluh ngantuk itu ya pasti ada untuk Masih hari oke, besoknya. iya, iya. Iya, kalau kalau dari cerita Bu Yulia berarti saya menemukan bahwa kasus yang dihadapi oleh Bu Yulia itu adalah satu kondisi anak yang kalau saya lihat sih mungkin jadi menurun performa belajarnya karena ngantuk ya dan lapar terus gitu ya. Hal itu terjadi karena dia latihan mungkin all out gitu ya, latihan renangnya gitu. Kemudian saya melihat juga bahwa Bu Yulia sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua siswa. Gitu. Berarti betul seperti itu kah yang terjadi berarti ya Bu Yulia ya berdasarkan Iya. kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Yulia. Eh, untuk selanjutnya setelah menghadapi hal-hal seperti ini, kira-kira kepikiran apa gitu ya? Ada ide apakah dari Bu Yulia sendiri untuk mencoba kalau kayaknya balik lagi ke titik awal mungkin agak susah juga, tapi minimal mungkin kita berjalan mengembalikan si anak ke posisi ya balik lagi deh ke jalan yang benar, bukan ke jalan bukan berarti dia berada di jalan yang sesat, bukan, tetapi mengembalikan dia ke posisinya dulu walaupun mungkin tidak akan sama lagi karena dia Iya. sekarang berada di posisi yang berbeda. Iya. Kira-kira rencana dari Bu Yulia akan seperti apa gitu? Kira-kira yang ide yang terpikirkan. Ada beberapa ide sih yang ada di pikiran saya gitu ya, Bu Tia. Hmm. Yang pertama mungkin saya akan sharing dengan rekan sejawat atau
salah satunya dengan Bu Tia juga ya, saya ini sudah ya rencana itu sudah terpikirkan. Kemudian saya itu akan mengadakan face to face aja sama anak tersebut gitu ya, berbincang santai gitu, memberikan nasihat mengenai kegiatan KOSN yang sebenarnya kita harus tetap berusaha gitu, tetap latihan, namun jangan dijadikan beban yang berat gitu. Lakukan dengan santai dan enjoy gitu. Hasilnya kita serahkan saja kepada Allah gitu. Jadi kita itu jangan terlalu dipikirkan nanti yang ada anak tersebut nantinya malah stres dan mengganggu kesehatannya. Padahal kan fisik yang dibutuhkan, sedangkan kalau stres di awal gitu, itu tidak akan berjalan dengan lancar perlombaannya, malah justru itu akan merugikan dirinya sendiri kan ya Bu Tia. Ya, Menurut betul saya itu sekali. yang kedua. Kemudian juga tetap berkolaborasi dengan orang tuanya yang selalu memantau perkembangannya. Jadi di sekolah dipantau oleh saya bagikan kepada orang tuanya kalau hari ini begini 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 gitu. Nah orang tuanya juga memberikan itu juga kondisi murid tersebut bagaimana di rumah gitu. Jangan sampai komunikasi kita saya dengan ibunya itu tidak lost gitu ya Bu Tia. Terus kemudian juga selalu memberikan motivasi semangat kepada ibunya agar memotivasinya di rumah begitu. Tidak hanya saja saya yang memotivasi di sekolah, tetapi di rumah juga harus dimotivasi. Tapi kemudian saya juga memberikan saran juga kepada orang tuanya. Mungkin nanti ya, ini rencana saya gitu. Kalau bisa sih jangan 4 kali karena itu kecapean. Kalau bisa sih diselang-seling, satu hari les, besoknya enggak, satu hari juga les, besoknya enggak. Mungkin seperti itu Bu Tia. Gitu. Eh, Sih rencana saya mungkin bagaimana menurut Bu Tia, apakah itu capaian saya, eh, rencana saya itu kurang atau bagaimana Bu Tia? Oke, begini Bu Julia, kalau saya simak dari rencana yang akan Bu Julia lakukan ke depannya, kalau menurut saya itu sudah bagus sekali gitu. Saya sangat menyukai apa yang disampaikan oleh Bu Julia bahwa untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan berbicara dari hati ke hati kali ya gitu ya dengan anak tersebut gitu. Bahwa perlombaan itu jangan jadi beban gitu. Terus juga tadi selalu berkomunikasi secara intens dengan orang tuanya bahwa di rumah orang tuanya yang harus juga mengingatkan. Kemudian mungkin dengan diingatkan di rumah, dengan diingatkan di sekolah, anak itu akan semakin merasa rileks, lebih rileks di rumahnya. Orang tuanya, oke, yuk teh, dek, jangan terlalu ngoyo mungkin. Gitu. Bu Yulia juga di sekolah menyampaikan jangan mungkin ekspektasi kali ya terlalu tinggi mungkin untuk diingatkan tentang hal itu. Barangkali itu saya sangat setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Yulia. Kira-kira untuk selanjutnya komitmen seperti apa yang akan Bu Yulia lakukan untuk tetap berada pada track ini gitu. Demikian, silakan Bu Yulia. Komitmen saya sih ke depannya ya Bu Tia akan melaksanakan sharing sesuai rencana saya ya, sharing dengan rekan sejawat terutama dengan rekan guru PJOK mungkin ya yang bersangkutan itu selalu memotivasi murid saya agar ya seimbang gitu antara latihan dengan belajar mungkin seperti itu. Kemudian komitmen saya selanjutnya iya itu tetap berkolaborasi tadi yang saya jelaskan gitu dengan orang tuanya untuk memotivasi di rumah dan saya memotivasi siswa tersebut di sekolah gitu. Ya, baik sekali Bu Julia. Untuk saya lihat rencana yang akan dilakukan itu sudah bagus, tinggal berarti implementasinya di lapangan. Semoga apa yang kita perbincangkan sekarang bisa menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan yang Bu Yulia hadapi. Begitu barangkali Bu Yulia. Ibu Tia, terima kasih banyak ya Bu Tia. Aduh, saya sedikit, bukan sedikit, saya menjadi plong kalau saya berbicara kepada rekan sejawat atau rekan yang ada yang dengan saya itu ya suka jadi plong begitu ya, enak iya, gitu. Alhamdulillah, itulah gunanya rekan. Iya, Bu Tia, makasih banget ya Bu Tia. Sami-sami Bu Yulia, sampai jumpa jangan bosan-bosan lagi. kalau saya curhat ya.
Insya Allah mangga. Mangga Bu Julia, pamit dulu ya. Iya, Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.